Selamat siang semuanya, selamat datang dan selamat beribadah di ibadah online High Teens. Kita buka ibadah kita nyanyikan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gurui ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, padilah kurenungkan. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Maka jiwaku pun memuji. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami hadir, datang beribadah kepadamu Tuhan. Berkatlah setiap kami dimanapun kami berada, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan serius, sehingga firman yang nanti akan diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan, dapat kami terima dengan baik. Berkatlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga ke akhirnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri kita nyanyikan Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah, Kau Alfa
keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadapannya. Sebelum firman Tuhan diberitakan, sama-sama kita nyanyikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami datang berterima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami bersekutu bersama-sama secara online. Pandemi ini membukakan sebuah kebenaran buat kami bahwa kuasa Tuhan tidak hanya dapat kami nikmati waktu kami ada di dalam gedung gereja, tapi ketika kami duduk memposisikan diri dan tubuh kami dengan baik, Tuhan, pagi hari ini ketika kami bangun pagi dan mempersiapkan hati kami untuk siap menyapa Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, membiarkan diri kami disapa, kami percaya di situ kasih dan kuasa Tuhan juga dapat kami rasakan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang menolong kami menyingkirkan semua distractions, apa yang mengganggu kami di dalam kami fokus kepada firman. Biarlah Tuhan Kau menolong kami bisa menyingkirkan itu terlebih dahulu, dan kami hanya fokus mendengarkan firman, membaca firman, dan mengevaluasi kehidupan kami pagi hari ini untuk apa yang Engkau mau kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sekali lagi Roh Kudus-Mu bekerja seluas-luasnya melalui firman, sehingga memotivasi kami sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan di masa muda kami, masa remaja kami. Ini doa kami dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih, selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa melihat, saya nggak bisa lihat, teman-teman yang bisa lihat saya di rumah masing-masing. Dan pagi hari ini kita kan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang temanya yang diberikan kepada saya ada power up. Power up itu artinya kita itu dinyalakan kembali ya. Kita diberikan semangat lagi untuk mengerjakan bagian kita, power up. Nah, sebelum nanti kita dalam perenungan kita membaca ada paling enggak 2 teks firman Tuhan. Saya ingin mulai terlebih dahulu pembahasan kita dengan satu film yang saya tonton berapa waktu ini di Netflix. Jadi kalau teman-teman subscribe atau member dari Netflix pasti pernah melihat film ini, entah teman-teman tertarik nonton atau enggak. Tapi film ini menarik sekali ya. Nah, judul film ini sangat straightforward sekali, sangat belak-belakan. Karena ingin menggambarkan alur cerita yang disuguhkan dari film ini. Film ini berjudul Love and Monsters. Ya, boleh dibuka slide-nya ya. Nah, gambarnya kira-kira begini, Love and Monsters ya. Teman-teman saya teman-teman pernah lihat atau enggak, tapi kalau teman-teman buka di Netflix teman-teman akan ketemu ini ya. Love and Monsters. Jadi ini cerita memang sebuah khayalan saja tapi menarik. Kenapa menarik? Dikisahkan di sini ada sebuah asteroid dari luar angkasa itu yang ingin menabrak bumi. Nah, kalau asteroid yang besar ini menabrak bumi, hancurlah bumi. Oleh sebab itu, maka kemudian manusia di bumi itu bagaimana caranya supaya asteroid itu tidak menabrak bumi, maka dihancurkan dulu ketika belum sampai menyentuh bumi. Maka ditembaklah dengan sebuah senyawa ataupun rudal atau apapun juga itu, dan pecah akhirnya. Ya, asteroid itu hancur, tetapi hancurnya asteroid itu kemudian menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang jatuh ke bumi dan membuat hewan-hewan kecil berdarah dingin seperti cacing, ulat, serangga itu bermutasi menjadi monsters. Makanya ceritanya Love, judulnya and Monsters. Akhirnya apa? Monster itu, serangga, ulat, binatang-binatang kecil berdarah dingin yang menjadi monster itu akhirnya memakan manusia. Nah, manusia terancam hidupnya dan manusia itu harus hidup berkoloni, berkelompok-kelompok di dalam bunker-bunker mereka. Nggak berani keluar. So, kalau mereka keluar, mereka dimakan oleh monsters itu. Nah, 7 tahun lamanya mereka hidup di dalam bunker dan bosan luar biasa. Nah, ada seorang pemuda yang ada di gambar ini yang pakai baju merah. Namanya adalah Joel Dawson dalam film itu. Jadi si Joel Dawson ini sudah 7 tahun dia berada di dalam bunker dan dia bosan sekali. Teman-temannya semua sibuk, dia cuma sendirian. Jadi kayak orang yang kesepian begitu. Orang tuanya sudah dimakan serangga, ya. Dan dia terpisah dari pacar SMA-nya. Nah, singkat cerita, dia suka mengutak-atik radio. Dan waktu dia mengutak-atik radio, dia terhubung dengan satu frekuensi. Dan itu adalah pacarnya yang bernama Amy. Ini cewek yang ada di poster ini ya. Dia senang sekali.
Dan Amy itu ternyata masih hidup dan hidup berkelompok, berkoloni di satu koloni yang dekat pantai. Jaraknya cukup jauh sekali, ya. Cukup jauh, dia harus menempuh perjalanan untuk ke sana. Tapi si Dawson ini mikir-mikir, apa lagi yang tersisa dalam hidupku? Gak ada. Dan dia didorong oleh rasa cintanya kepada pacarnya yang sudah terpisah itu. Maka kemudian membuat dia meskipun takut, meskipun gentar. Kenapa? Kalau dia keluar dari bunker, dia harus pergi ke koloni yang ada di pinggir pantai itu. Maka dia harus berhadapan dengan banyak monsters. Dan bisa aja dia mati dimakan monster. Tapi cinta, wah ini dia ya. Cinta itu membuat dia kemudian bisa punya keberanian untuk keluar dari bunkernya. Dan kemudian menuju koloni yang ada di pinggir pantai. Perjalanan itu dimotivasi oleh cinta. Nah kalau teman-teman nonton nanti ya ceritanya, itu sepanjang perjalanan menarik. Kenapa? Karena perjalanan mengejar cinta, perjalanan yang dimotivasi oleh cinta itu, membentuk Dawson menjadi pribadi yang berbeda. Saya ulangi ya. Perjalanan yang dimotivasi oleh cinta, dan perjalanan mencari cinta itu, menggapai cinta itu, kemudian membentuk Dawson menjadi pribadi yang berbeda, pribadi dengan perspektif yang dewasa, pribadi dengan keberanian yang luar biasa. Ya, nah film ini menampilkan sebuah pelajaran bahwa cinta itu adalah motivasi terkuat yang dapat membuat kita bangkit, mengorbankan apa yang kita miliki, termasuk bahkan nyawa kita sekalipun. Kita baru selesai Paskah ya. Kita tahu tentang kematian Tuhan. Kenapa Tuhan mati? Motivasi terbesarnya adalah karena cinta. Sehingga apa yang bisa membuat kita power up, bangkit dari kemalasan kita, bangkit, bergerak lagi, nyala lagi. Setelah sekian lama kita mendekam di dalam kamar kita nggak ngapa-ngapain. Cuman satu jawabannya, cinta. Oke, cinta. Hanya cinta yang bisa membuat kita bangkit dan berjuang dalam hidup ini. Nah ada satu kalimat dari James K.A. Smith. Ini satu penulis saya, boleh next slide-nya. James Smith ngomong begini. You cannot not love. Kamu tidak dapat kamu tidak mencintai. Jadi setiap manusia itu pasti mencintai. Jadi kalau saya bilang, kalau kita mau bangkit, motivasinya harus cinta. Kalau begitu orang bilang ini, oh kalau gitu gue mesti memiliki cinta dong. Baru kemudian gue bisa power up. Tunggu dulu. Menurut James Smith, setiap manusia itu pasti memiliki cinta. Enggak mungkin enggak. Ya, dia bilang, cannot not love. Kenapa? Karena to be human is to be a lover. Untuk menjadi manusia haruslah menjadi seorang pencinta. Is to want. Kalau kamu punya keinginan, dia katakan, itu artinya kamu punya cinta di dalam dirimu. Ya, kamu punya desire, keinginan di dalam dirimu. It is why, dia bilang, itulah mengapa the heart, hati, dia hubungkan dengan hati, adalah kursi, adalah pusat daripada kehidupan kita sebagai manusia. Pribadi kita sebagai manusia. It is the engine that drives our existence. Dia adalah mesin, ya, mesin yang mengarahkan, yang menggerakkan kita punya keberadaan sebagai manusia. Jadi James Smith mau bilang begini. Jangan bertanya begini, gue mesti mencintai apa? Karena sesungguhnya sebagai manusia kita punya cinta. Apa yang hari ini kamu cintai? Itulah yang mendrive kehidupan kamu. Waktu kamu mencintai keinginan dagingmu, maka kamu kemudian didrive oleh keinginan daging dan nafsu itu, video porno yang kamu kejar. Pacaran yang bebas yang kamu kejar. Kenapa? Because what drives you is your love kepada keinginan daging, nafsu seksual. So what drives you? Itulah yang kamu cintai. Apa yang
kamu cintai hari ini? Mungkin kamu mencintai yang namanya video games. Maka sebenarnya yang kamu cintai adalah keinginan kamu untuk terus merasa terhibur. Kenapa? Karena ada yang kosong di dalam hidupmu. Cintamu kamu serahkan untuk hiburan, untuk entertain. Sehingga yang kamu kejar dalam hidupmu adalah bagaimana supaya aku tetap merasa terhibur. Games dan berbagai hal yang bisa menghiburmu. So, apa yang kamu cintai adalah apa yang bisa menghiburmu. Balik lagi kepada poin kita hari ini. Apa yang bisa membuat kita power up? Bangkit. Apa yang bisa membuat kita bergerak? Cinta. Cintamu terhadap keinginan daging, terhadap keinginan nafsu seksual, itu yang menggerakkan kamu ke arah sana. Cintamu kepada entertainment, itu yang menggerakkan kamu untuk nggak bisa lepas dari games kamu. Karena cinta. Jadi dengan kata lain begini, semua manusia itu bergerak pasti. Nggak ada manusia yang tinggal diam hari ini. Kita semua pasti bergerak menuju apa yang kita cintai. Sadar atau nggak sadar. Sehingga pagi hari ini berdasarkan James Smith katakan, saya nggak akan bertanya begini, hey kamu harus memiliki cinta. Enggak, cinta itu sudah ada dalam diri kita. Tapi cinta untuk apa? Cinta untuk siapa? Itu yang harus menjadi pertanyaan. Yang perlu kita lakukan pertama-tama sekali waktu kita ngomongin tema power up, bangkit, adalah cintamu itu untuk siapa? Dan betapa pentingnya pagi hari ini kita itu mencoba align, kita menyelaraskan cinta kita itu kepada cintanya Tuhan. Apa yang Tuhan cintai, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, itu yang kita ambil. Cinta kita kepada Tuhan membuat kita mencintai kehendaknya, sehingga kehidupan kita arahkan untuk mengikuti kehendaknya. Karena apa yang kita cintai itu yang mendrive kehidupan kita. Maka hari ini yang pertama yang perlu kita pastikan adalah kita mesti mencintai Tuhan, bukan yang lain. Sehingga yang mendrive kita adalah cinta kita akan Tuhan. Sehingga waktu kita power up, bangkit, kita bukan bangkit untuk nafsu kedagingan kita, bukan bangkit untuk keinginan kita selalu dihibur, bukan bangkit untuk keinginan-keinginan yang sia-sia, tapi kita bangkit untuk mengejar cinta kita pada Tuhan. Saya ingin pagi hari ini kita membaca Filipi pasal 3. Ada satu orang tokoh yang dulu cintanya itu buat yang lain. Tapi kemudian dia mengarahkan cintanya. Tuhan yang menangkap dia dan membalikkan cintanya kepada Tuhan. Nah kita baca Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat teman-teman semua ya. Filipi 3 ayat 7 sampai 11, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, melainkan karena mentaati hukum Taurat, melainkan karena dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya dia katakan, aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah teman-teman, saya yakin teman-teman sudah sering baca ini. Paulus bilang, apa yang dulu keuntungan bagiku, yang aku cintai, aku anggap itu sebagai sampah. Dalam bahasa Yunani itu skubalon. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita jadinya dog shit, ya, kotoran anjing. Apa yang dulu kuanggap keuntungan, apa yang bikin kita cuan, yang bikin kita untung, pasti kita suka ya. Pasti kita inginkan, ya. Ada di sini orang yang mau rugi? Nggak ada. Semua kita mau untung, bukan? Ya. Itu yang mendrive kita, itu yang kita cintai. Apa yang Paulus cintai? Dia katakan, yang aku cintai adalah masa laluku, di past. Apa itu? Hal-hal lahiriah yang kelihatannya sangat religius. Apa? Dia bilang aku disunat pada hari ke-8, artinya aku ini seorang bangsa, seorang Yahudi tulen, asli. Dia katakan, aku seorang Farisi. Seorang Farisi itu sebuah kelompok yang dianggap religious, yang elit, yang dianggap bisa dijadikan referensi.
Dia katakan, aku suku Benyamin, dia katakan. Bahkan dia katakan, aku penganiaya jemaat. Teman-teman, ngomong-ngomong penganiaya jemaat ini bukan berbicara tentang, waduh, lu ini dong kriminal. Bukan itu. Penganiaya jemaat di sini, yang Paulus maksudkan, dia ingin bilang begini. Dulu aku menganiaya orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu di kalangan orang Yahudi yang menantikan kedatangan Juru Selamat, itu sesat. Maka sebenarnya yang aku lakukan adalah aku membela Tuhan. Jadi bukan seorang kriminal, tapi waktu dia mengatakan aku penganiaya jemaat, itu kata dia bilang gini, aku itu pembelanya Tuhan. Dan terakhir dia bilang, aku tidak bercacat, tidak bernoda, blameless katanya. Aku taat semua hukum Taurat. Dengan kata lain, boleh munculkan. Dengan kata lain begini. Yang Paulus ingin katakan begini. Yang aku cintai. Belum itu ya. Yang aku cintai di masa laluku adalah diriku sendiri. Diriku sendiri. Aku mencintai diriku sendiri. Kenapa? Karena yang dia banggakan di sini apa? Kemampuan dirinya. Latar belakangnya. Oke. Kerja kerasnya. Cintanya yang berapi-api untuk Tuhan dalam tanda petik. Ya, usaha kerja kerasnya untuk membela kebenaran. Artinya begini, tujuan yang Paulus ingin tuju adalah ingin katakan begini, adalah bagaimana aku bisa benar di hadapan Tuhan. Tetapi itu semua dikerjakan, semuanya dia katakan karena aku yang melakukannya. Bukan karena Tuhan. Aku ingin diriku dibenarkan. Sehingga kalau pakai bahasanya begini. Semuanya dariku. Olehku. Dan untuk aku. Apa yang Paulus cintai dulu? Dirinya sendiri. Mengapa ada orang yang gak mau melayani Tuhan? Karena mungkin cintanya terhadap dirinya sendiri terlalu berlebihan. Aku yang aku cintai. Dan itu berbeda ketika Paulus sudah ditangkap oleh Tuhan. Dia katakan, apa yang dulu aku banggakan, aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap sampah. Dog shit, skubalon. Dan bahkan di bagian lain di Roma 11 ayat 36 itu Paulus bilang begini, ya. Sebab segala sesuatu, Paulus bilang, adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Boleh next slide. Di sini kita lihat bahwa tujuan dan pusat hidupnya Paulus bukan aku lagi, tapi Kristus. Tenaga yang dia keluarkan, yang dia kerahkan, itu hanya untuk menunjukkan cintanya pada Kristus, bukan kepada dirinya sendiri. Sehingga pertanyaannya sekarang begini, gimana caranya supaya saya itu power up, tapi power up kepada direction yang benar, arah yang benar. Karena semua kita pasti power up. When you open your gadget, I can see that you have power. Ya, jadi jangan bilang, gua lemes nih, lemes ngapain, lemes pelayanan, main game lemes gak? Gua males nih belajarnya, kalau nonton males gak? Main males gak? Oke. So, apa yang perlu kita selidiki bukanlah kita itu malas bergerak atau enggak. Mager atau orang banyak sekarang ya. Bukankah apa kita mager atau enggak mager? Waktu you open your gadget and you can play your games like an hours. You're not mager. Kamu gerak. Pikiran kamu terus bergerak. You have power for something. Sehingga pertanyaan hari ini adalah begini. Bagaimana waktu kita punya power dan kita mau bangkit mengerjakan itu. Kita tahu bahwa kekuatan yang kita punya untuk bangkit itu, kita arahkan untuk sesuatu yang benar. Bagaimana caranya? Arahkan dulu cinta kita kepada yang benar. Cinta kita kepada apa? Kepada Kristus. Terus gimana caranya? Saya mengalihkan
fokus saya, cinta saya hanya kepada Kristus. Teman-teman, gak bisa dengan effort kita. Karena perubahan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan itu terjadi secara misterius. Yesus menggambarkannya kerja Roh Kudus itu seperti angin yang kita nggak tahu gimana dia, dari mana datangnya, tapi kita bisa rasakan. It's mysteriously happen. Tetapi satu hal yang perlu kita kerjakan hal ini, bahwa semua itu, perubahan itu terjadi, cinta kita bisa berubah kalau satu hal terjadi. Kalau kita memandang kepada salib Tuhan Yesus. Lalu kita mengagumi akan cintanya, bahwa dia mati buat saya orang berdosa yang harusnya dihukum oleh Tuhan. Bahwa dia mengampuni saya, nggak peduli betapa banyak video porn yang sudah saya tonton, betapa banyak orang kenakalan yang sudah saya buat, betapa banyak sebenarnya kata-kata saya sudah menyakiti orang tua saya, betapa banyak hal-hal sampah yang sudah saya lakukan. Tapi saya sadar Tuhan sayang sama saya. Kekaguman kita akan rasa cinta Tuhan kepada kita. Itu yang kemudian menumbuhkan cinta kepada kita dalam hati kita. Untuk terus mengikuti, mengejar cintanya. Dan pada waktu kita terus mengejar cintanya. Dan cintanya itu yang mendrive kehidupan kita. Menjadi engine bagi kehidupan kita. Di situ kita melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam semua hal yang kita lakukan. Mungkin gak terjadi dalam semalam. Tapi itu pasti terjadi. Nah, untuk ilustrasikan itu, saya ingin teman-teman nonton satu buah klip. Kita akan sama-sama nonton satu buah klip. Klip ini yang dibuat dari sebuah kisah. Jadi ini ada satu buah vas buatan seorang yang bernama Gall. Di tahun 1900 dia menciptakan sebuah cameo vas, namanya cameo vas Gall. Dan dia beri nama Red Onion, ya. Jadi seperti bawang putih warna merah. Jadi ada seorang laki-laki itu yang mencintai sebuah vas berbentuk bawang. Jadi dia itu melihat itu di etalase toko. Dia kagum. Dia bisa berdiri lama di depan etalase toko itu, memandangi vas bawang merah itu. Lalu dia kemudian pergi kerja. Besok lagi dia lewat lagi, dia kagum. Makin hari makin mencintai vas itu. Lalu kemudian dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam, dia mau beli vas bawang merah itu. Harganya mahal. Dia keluar lagi, dia gak punya cukup uang. Tapi dia bilang, saya akan kumpulkan uang. Dia kumpulkan setelah bekerja sebulan, 2 bulan, dia punya cukup uang. Dia masuk ke dalam toko, dia bilang, saya bayar dulu sekian, saya cicil sisanya. Lalu kemudian dia bawa pulang itu vas bunga. Nah, vas bunga itu dia taruh, vas bawang merah itu dia taruh di rumahnya yang berantakan. Berantakan luar biasa rumahnya. Teman-teman tahu? Nanti kita akan lihat di klip ini. Bahwa kehadiran cintanya akan vas bawang merah itu. Mengubah ke rumahnya yang berantakan menjadi rapih luar biasa. Hal yang sama nanti kita akan simpulkan sama-sama. Mari kita sama-sama nonton klipnya dulu. Wow. Wah. Oh. Oh.
Duh. Ah! Teman-teman kalau nonton video klip yang saya putar ini, maka satu hal yang kita bisa simpulkan, kalau ibaratnya ya vas bawang merah itu seperti Kristus, maka waktu Kristus hadir dan kita mencintai Kristus dalam kehidupan kita, semua hal yang berantakan dalam hati hidup kita, waktu kita fokus terus cinta kita kepada Dia, kita lihat ini gak sesuai dengan cintaku, gak sesuai dengan yang Kristus mau. Aku ubah. Sehingga dengan kata lain begini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah taruhlah Kristus di atas tempat perapian dalam hati kita. Dan seluruh hidup kita pasti akan mengalami perubahan atau transformasi. Itu yang pertama. Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana saya caranya bangkit, bukan itu. Bagaimana caranya supaya saya punya power up? Kamu pasti bergerak. Something will drives you, ya. Sesuatu pasti menggerakkan kamu, ya. Apa itu? Cintamu terhadap sesuatu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengalign cinta kita kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Sehingga yang pertama yang perlu kita kerjakan adalah pandang salib Kristus. Lihat betapa cintanya Dia kepada engkau dan menerima engkau apa adanya. Kekaguman kita akan cinta Kristus. Itu yang menumbuhkan cinta di dalam hati kita untuk Dia. Dan membuat kita mau mengikut Dia kemanapun Dia mengarahkan kita. Tapi hal yang kedua begini. Bahwa perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam, teman-teman. Ya, kalau kita baca, Paulus bahkan mengarahkan itu. Bahwa Paulus pengen katakan begini. Kita perlu untuk melatih cinta kita. Teman-teman pernah mencintai seseorang? Pernah nggak suka sama seseorang? Nggak pernah. Jomblo semua di sini. Ya, pernah ya? Kau bayangkan kalau kamu mencintai seseorang, tapi kamu nggak pernah ngomong apa-apa sama dia, nggak pernah memberikan apa-apa, nggak pernah bahkan kasih senyuman, tumbuh nggak cintanya? Sukanya itu makin lama makin tumbuh nggak? Kalau kamu makin cuek, tumbuh nggak? Saya pikir enggak ya. Cinta itu makin lama makin akan hilang dengan sendirinya. Itu problem kenapa orang pacaran jarak jauh itu muncul banyak masalah. Kenapa? Karena jauh, susah mengekspresikan diri, mengekspresikan cinta. Akhirnya bagaimana? Ada yang dekat, yang kasih perhatian. Jadi kita merasa, wah, susah ini. Nah, cinta itu perlu dipupuk, teman-teman. Perlu dilatih kalau kata Paulus, ya. Nah, kita baca dulu bagian yang lain. Coba buka, boleh? Next slide. Di Kolose 3 ayat
12 sampai 14. Ini terakhir ya kita baca Kolose 3 ayat 12-14 begini. Coba perhatikan ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Catat kalimat ini. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Saya mau underline kata kenakanlah. Ya, kamu lihat di Alkitab kamu ya. Adalah kata kenakanlah. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuatlah demikian. Dan di atas semuanya itu ayat 14. Kenakanlah, dia katakan lagi, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 2 kali Paulus menggunakan kata kenakanlah. Teman-teman, di sini Paulus next itu sebenarnya menggunakan sebuah metafora berpakaian, clothing metaphor di ayat 12-14. Waktu dia bilang, clothe yourself with, kenakanlah. Ya, kenapa? Karena berpakaian itu, artinya begini, kalau kamu bisa mengasihi, sabar, mengampuni orang lain, itu gak terjadi dalam satu malam. Kamu dengar khotbah saya, hey kalian semua harus mengampuni. Kamu tersentuh dengan khotbah pendeta itu, apa kemudian kamu hari Jumat ketemu dengan orang yang menyakiti kamu, terus kamu bilang, dengan gampangnya kamu katakan, saya ampuni kamu, gak ada lagi hard feeling. Belum tentu. Yang di sini Paulus mau mengatakan begini, kasih pun, kesabaran pun itu perlu latihan. Sama kayak orang pakai baju. Pertanyaan saya buat teman-teman di rumah begini. Kapan pertama kali kamu bisa pakai baju sendiri? Coba jawab. Ada yang jawab umur setengah bulan. Nggak mungkin ya. Saya punya anak sekarang umur sekitar hampir 1 tahun ya, 11 bulan. Teman-teman, nggak bisa dia pakai baju sendiri. Bahkan sekarang kalau dipakein baju itu merontak-rontak ya, ngamuk, nggak mau dipakein baju. Ya, dikancingin bajunya nggak mau. Oke, nggak ada satu orang pun dari kita yang bisa pakai baju sendiri, nggak ada. Tapi pelan-pelan waktu umur kita makin bertambah, kita mulai diajarin oleh orang tua kita, nih kancingnya begini. Terus kita latihan kan? Kita coba pakai baju sendiri. Pertama-tama waktu kita pakai kancing di atas pasti ke bawah cocoknya. Sampai suatu hari, entah itu mungkin SD atau TK begitu ya. Kita pakai baju, setelah kita pakai baju dengan rapi, wah kita seneng. Kita kacaan dan kita lihat, wah saya bisa pakai baju sendiri, kancing baju sendiri. Kita panggil mama kita, Ma bisa pakai baju sendiri. Lihat ya, seneng banget waktu pertama kali kita bisa pakai baju, kancing baju sendiri. Sekarang, waktu kamu sudah setua ini, berapa lama kamu pakai baju? Mungkin yang di rumah ada yang bilang begini, kok gue kalau pakai baju sambil sikat gigi kok. Sambil sikat gigi, pakai baju gitu ya. Kok gue itu kalau pakai baju itu gak pakai mikir lagi kok. Ya, langsung aja ambil dari lemari, langsung pakai ya. Nggak pakai mikir. Berapa menit kamu pakai baju? Dulu waktu masih kecil mungkin kamu pakai baju bisa 5 menit. Sekarang pakai baju berapa menit? Setengah menit mungkin bisa. Oke. Kenapa bisa secepat itu dan bahkan tanpa mikir? Karena kamu berlatih setiap hari. Ya. Kan setiap hari kita pakai baju. Itu latihan. Makanya Paulus di sini menggunakan clothing metaphor. Metafora berpakaian. Artinya kalau kamu mau power up kepada cinta untuk Tuhan dan melatih diri kamu untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau, nggak cukup terjadi dalam satu malam. Tiap hari latihan. Kayak orang pakai baju. Clothe yourself with. Sehingga kalau kamu latihan mulai dari satu tindakan, terus dilatih. Akhirnya jadi apa? Next, jadi apa? Jadi habit. Ini yang disebut dengan the power of habit. Ini yang Paulus maksudkan. Jadi, coba deh. Kamu di sini di rumah. Janggal gak rasanya kalau kamu sekarang keluar dari kamar kamu. Nih hari Minggu ya. Lalu kemudian ketemui papa mama kamu atau mama kamu dah. Ya. Lalu kamu yang cowok nih khususnya, coba.
Kamu temui mama kamu, keluar dari kamar sekarang, temui mama kamu, lalu bilang sama mama kamu gini, Mama, aku sayang sama mama. Geli gak kamu? Ya. Pasti dari kamu gini, iya pasti kok lu suruh gue gituan. Kenapa? Karena gak biasa. Kamu lihat orang budaya western beda. Mereka biasa mengucapkan itu. Sehingga nggak janggung bagi mereka untuk mengucapkan kalimat I love you. Kenapa? Karena habit. Cinta Tuhan. Mengikuti apa yang Tuhan mau. Power up for God. Power up yang didrive dengan cinta kepada Tuhan. Juga perlu latihan. Perlu dibentuk habitnya. Misalnya begini. Saya kasih gambaran terakhir ya sebelum kita tutup. Misalnya karena sekarang kalian di rumah saja, lebih banyak pasti di rumah daripada keluar rumah ya. Akhirnya membuat kita jadi orang yang males-malesan di rumah ya, mager terus. Bangun siang ya, kadang cuma absen tidur lagi, mungkin ada sebagian yang begitu. Tahu-tahu waktu kita udah sore aja, udah malam aja. Waktu terus kita ulangi hidup kita, waktu kita begini. Apa yang kamu rasakan? Sudah pasti satu kata, bosen luar biasa. Ya. Dan kebosanan itu terus kita ulangi membuat kita jadi orang yang males. Jadi pemalas kita. Pandemi ini saya bisa tebak. Pandemi ini sudah membuat banyak anak remaja itu hidup dalam kemalasan. Trust me. Mungkin kamu salah satunya. Tapi dengarkan kalimat saya. Move your ass. Angkat pantat kamu. Jangan jadi orang yang malas. Mulai dari action yang pertama. Kamu bilang sama Tuhan, Tuhan aku mencintai Tuhan, aku tahu Tuhan gak mau aku jadi orang males. Cari hari ini, kalau kamu punya waktu kosong, kamu mesti cari hal baru apa yang kamu bisa pelajari. Skill baru apa? Skill baru apa? Cari, jangan males. Temukan new skill. Ya. Latih itu. Teruskan itu. Ada satu orang, anak remaja saya, dia itu gak kebiasaan sebenarnya recording YouTube. Dan anak ini pemalu sebenarnya. Tapi kemarin dia share kepada saya sebuah, jadi dia itu suka matematika ya. Jadi dia bilang, kok gue mau buat video matematika. Mengajari orang matematika. Dan video ini nanti gue kirim kepada anak-anak bimbingan belajar. Yang hari ini gak bisa ketemu. Tapi gue share ke dia. Ya nanti mereka bisa nonton di HP orang tua mereka. Mereka bisa belajar matematika. Dia buat tuh video tentang matematika. Ya, matematika yang sederhana. Tapi dia kerjakan itu. Awal-awal berjam-jam dia buat. Tapi kemudian dia kerjakan itu. Ada skill baru. Akhirnya muncul skill baru dalam dirinya. Nah, yang menjadi poin saya hari ini adalah kita butuh melatih tubuh kita sehingga memiliki habit yang membentuk hidup kita. Kalau kita latih misalnya, kita latih diri kita jadi orang yang tekun, jadi orang yang sabar, jadi orang yang rajin, berusaha untuk kalau mengerjakan sesuatu, mengerjakan dengan excellent, saya percaya satu hal. Itulah kehendak Tuhan. Itulah bentuk kamu cinta sama Tuhan Yesus. Tapi yang kedua, orang yang tekun, orang yang punya habit sabar, orang yang punya habit mengerjakan segala sesuatu dengan excellence, akan sukses gak dalam studi dan karirnya ke depan? Pasti. Pandemi ini gak boleh buat kamu jadi pribadi yang mager dan males. Angkat pantat kamu. Kerjakan sesuatu. Arahkan cinta kamu kepada Tuhan. Dan kamu tahu, Tuhan sudah punya masa depan yang ada di depan sana. Jangan mau ketinggalan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku sayang sama Tuhan. Aku akan menggunakan hidupku dengan sebaik-baiknya. Dan membentuk habit yang memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita. Firman Tuhan ini memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita ambil waktu hening sama-sama. Adik-adik sekalian, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang
mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman, kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami datang, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Mu yang masih kami dapat rasakan sampai dengan hari ini. Di tengah-tengah kondisi kami masih dalam keadaan pandemi dan tetap melakukan berbagai protokol kesehatan dan yang membuat kami tidak dapat beribadah bersama di gedung gereja. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya bahwa kasih-Mu tidak hanya dibatasi oleh tembok gereja, tapi kasih-Mu dapat kami nikmati dimanapun kami berada, bahkan termasuk hari ini, pagi ini Tuhan, jika kami beribadah minggu hanya dari kamar kami atau dari rumah kami Tuhan, kami tahu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, dan Tuhan juga akan mendengarkan doa-doa kami pada pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk studi yang kami masih kerjakan secara online Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami di tengah-tengah mungkin kebosanan yang kami lakukan, kejenuhan yang kami rasakan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, memberikan kemampuan untuk bisa kreatif, untuk menemukan hal-hal baik, hal-hal baru, dan mengembangkan diri kami dengan skill-skill baru. Banyak waktu yang kami punya mungkin hari ini Tuhan di rumah kami. Kami berdoa supaya Tuhan menolong sehingga waktu yang ada kami gunakan sebaik mungkin untuk mengembangkan diri kami. Kami tidak malas-malasan, tapi sebaliknya Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk mengerjakan hal-hal yang berarti, hal-hal yang berguna. Bahkan yang berdoa, biarlah Tuhan Engkau menolong kami bisa tetap menjalin relasi dengan komunitas kami, teman-teman kami di gereja, bahkan juga untuk teman-teman kami yang sekolah kami Tuhan, sehingga pandemi ini tidak mematikan kemampuan kami di dalam bersosialisasi, tapi justru Tuhan memberikan kami kemampuan menumbuhkan kreativitas untuk kami mengerjakan relasi-relasi kami dengan cara-cara yang kreatif. Tuhan, Engkau yang bantu, Engkau yang tolong kami. Kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan yang sakit. Kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan mereka, lawat mereka. Kami mau berdoa untuk pelayanan di gereja kami, pelayanan di remaja di gereja kami, bahkan juga pelayanan secara umum di GKI Harapan Indah. Kami rindu Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, Kau yang tolong supaya jemaat-Mu semuanya dapat setia setiap minggunya mengikuti ibadah secara online. Tapi juga Engkau menolong supaya teman-teman yang melayani, yang mempersiapkan semua pelayanan setiap minggunya dilindungi oleh Tuhan. Jauhkan dari semua virus-virus, dan biarlah Tuhan Engkau menolong supaya setiap yang melayani diberikan semangat, mata yang tetap memandang kepada Tuhan, bahwa apa yang mereka kerjakan ini bukanlah sesuatu yang sia-sia, tapi menguatkan banyak orang yang ada di rumah, di dalam ibadah mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan untuk berdoa untuk bangsa negara kami, di tengah-tengah pengerjaan vaksinisasi. Biarlah Tuhan tolong supaya sistem yang dikerjakan, yang dipakai, semakin hari semakin rapi, sehingga banyak lagi orang yang bisa divaksin, dan kerinduan kami ini cepat berlalu, dan Engkau yang menolong supaya angka penularan juga semakin hari semakin bisa ditekan. Secara khusus menjelang lebaran ini kami rindu Tuhan tidak ada penambahan lagi, tapi Tuhan yang protek. Sehingga kerinduan kami ketika pandemi ini berhenti, maka semua pemulihan di berbagai bidang dapat terjadi. Dan Tuhan menolong kami secara ekonomi, Tuhan bisa diangkat lagi. Dalam kehidupan kami bergereja, kami bisa bergereja secara offline lagi. Dan kami juga yang bersekolah, kami bisa sekolah atau kuliah, datang ke gedung sekolah maupun di universitas kami. Kami berdoa, Tuhan Engkau yang menolong kami. Terima kasih di atas semuanya itu kami rindu. Biarlah kehidupan kami di hadapan Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Karena kami tahu kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Tuhan yang berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dengar doa syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Teman-teman bisa scan kode QR yang ada di layar, transfer ke nomor rekening yang ada di layar, atau jika ada kendala, teman-teman bisa kumpulkan di amplop lalu diberikan ke tata usaha gereja. Untuk mengiringi persembahan, kita nyanyikan lagu dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita nyanyikan dari baitnya yang kedua. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahan. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kita berterima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau beri. Tuhan, persembahan ini hanyalah sedikit dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya teman-teman kami yang sudah memberi hari ini maupun yang belum bisa memberi pada hari ini, Tuhan, Kau sertai selalu sepanjang hidupnya. Tuhan, berkatlah juga orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Berkatlah mereka Tuhan, agar persembahan ini hanya untuk dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita udah ada di penghujung ibadah kita. Kita tutup ibadah ini sama-sama kita nyanyikan Ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku
Lebih semangat lagi kita ulang lagu ini dari awal. Tak terbayang kebesaran. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dipersilakan kepada pembawa firman. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari teman-teman yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami datang bersyukur, terima kasih banyak untuk ibadah yang kami bisa nikmati bersama-sama. Dan kami berdoa, kami akan mengakhiri Tuhan, mengerjakan berbagai aktivitas kami yang lain. Tapi biarlah Tuhan, sebelum kami terpisah satu dengan yang lainnya, mengerjakan berbagai aktivitas kami, berkat Tuhan itu turun atas kami. Mari semua kita arahkan hati pikiran kita dan kita terima berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus menolong memampukan kita untuk hidup di dalam Dia, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, mulai hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.